Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai acara pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Ini adalah sesi kedua dari pengajaran tentang antropologi, doktrin tentang manusia, dan malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak James Relatupa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah berkumpul kembali melalui virtual Zoom ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu lagi Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan, pelajaran yang berharga bagi kami yang mengubah hidup kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya kami bisa mencerna, mengerti, memahami apa yang kami pelajari malam hari ini. Berkati Pak James yang menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya Pak James bisa menjelaskan dengan baik kepada kami semua Tuhan. Berkati acara ini Tuhan, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak James untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Pak David. Selamat malam, shalom Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini akan disampaikan antropologi di sesi yang kedua mengenai siapa dan bagaimana manusia menurut Alkitab. Dalam sesi 2 ini dibagi dalam 5 bagian. Pertama, nurani manusia. Kedua, fungsi hati nurani. Ketiga, maksud dan tujuan ilahi. Keempat, implikasi segambar dengan Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, standar moral manusia. Nah, kita mulai dengan nurani manusia. Berbicara mengenai antropologi, hal ini tidak bisa dipisahkan dari nurani. Sebab ini adalah komponen penting dalam kehidupan manusia. Nurani, kata yang tidak asing di telinga banyak orang. Kata ini bersinonim dengan hati nurani. Ada pula menyebutnya sebagai suara hati. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Purwa Darminta, artinya hati yang telah mendapat cahaya atau terang Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, itu disebut dengan ada hubungannya dengan kata nur, artinya pelita. Kemudian bahasa Latin diterjemahkan dari konsensia. Ya, konsensia, kata ini berasal dari kata kerja skier, yang artinya mengetahui, dan awalan kon yang berarti bersama-sama dengan atau turut. Jadi konsensia berarti turut mengetahui untuk menunjukkan kesadaran. Kesadaran ya. Dari kata konsensia dalam bahasa Inggris terbangun kata conscience yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hati nurani atau suara hati. Dalam Perjanjian Baru, baik hati nurani maupun suara hati diterjemahkan sunaidesis. Kata sunaidesis sebenarnya berasal dari kata, ada dua kata, berasal dari dua kata, yaitu sun artinya bersama atau turut serta, dan eido berarti mengetahui. Jadi sunaidesis berarti ikut bersama tahu. Sunaidesis memiliki pengertian yang sama dengan konsensia. Dalam bahasa Inggris kata sunaidesis dapat diterjemahkan perception, bersama memahami, dan moral conscientiousness atau kesadaran moral. Berikut dalam Perjanjian Lama, kata hati nurani hanya terdapat dalam Mazmur 16 ayat 7. Kata itu dalam teks aslinya adalah kilia. Kata ini berbentuk jamak yang berarti kidneys. Kidneys ya, ginjal. Dalam Alkitab bahasa Inggris ada yang menerjemahkannya reins. Satu hal yang sangat menarik sekali bahwa ginjal dalam tubuh manusia berfungsi mengeluarkan dan memisahkan produk buangan metabolisme dari darah.
Hal ini sejajar dengan fungsi hati nurani sebagai pengontrol sikap dan perilaku kehidupan seseorang. Tetapi kalau hati nurani seseorang tidak dewasa, apalagi kalau rusak, maka manusia tersebut tidak memiliki keinsafan batin yang baik, sehingga tidak dapat menjadi pengontrol yang baik pula dari perilakunya. Berdasarkan Alkitab, memang ada beberapa unsur yang tergabung dalam diri makhluk yang disebut manusia ini. Unsur-unsur itu antara lain roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Teori ini disebut sebagai trikotomi, karena 3 tadi ya, roh, jiwa, dan tubuh. Di lain pihak, ada sebagian ahli penganut teori dikotomi yang cukup membagi manusia menjadi 2 unsur, yaitu batinia dan manusia lahiriah. Dalam teori dikotomi, roh dan jiwa disatukan. Kemudian pada waktu bayi baru lahir, yaitu setelah 9 bulan dalam kandungan, ia sudah memiliki tubuh dan roh. Tetapi jiwanya belum lengkap atau belum sadar sepenuhnya. Jiwanya masih kosong, demikian pula dengan hati nurani yang ada pada roh atau nesamahnya juga belum terbentuk sama sekali. Nesamah adalah rumah untuk hati nurani. Jadi wadah nesamah itu merupakan tempat daripada hati nurani. Dalam bahasa Ibrani ada 2 kata yang dapat diterjemahkan. Diterjemahkan roh pertama adalah ruah. Kata ini lebih menunjuk kepada pribadi atau unsur kehidupan. Sedangkan kata kedua adalah nesama. Nesama lebih menunjuk kepada unsur kesadaran pada manusia yang memuat hati nurani atau letak hati nurani. Dengan demikian, hati nurani ada di dalam bagian terdalam kehidupan manusia, yaitu dalam rohnya atau nesama. Kemudian, anak-anak yang belum memiliki pendirian karena pola berpikirnya ya, mindset belum terbentuk, maka lingkungan pertama ya, yaitu orang terdekat, biasanya orang tua yang mewarnai jiwa dan hati nuraninya. Setelah pola berpikir mindset cukup dewasa, maka diri sendirilah yang memutuskan apakah dimasukkan ke dalam nesamahnya. Dari hal tersebut berlangsung proses pembentukan nurani. Nurani ini terdapat pada roh atau nesamah. Nurani merupakan inti kehidupan seseorang sebab kualitas manusia itu terdapat pada nuraninya. Nurani seseorang pasti terekspos dalam perilakunya. Jadi kalau yang selalu diterima oleh jiwa bukan kebenaran, maka nuraninya menjadi rusak. Hal ini menunjukkan bahwa nurani ada dalam nesamah. Bukan sesuatu yang statis, tetapi progresif, seirama dengan pertumbuhan fisik. Oleh karena besar peranan hati nurani dalam kehidupan seseorang, maka orang percaya bertanggung jawab mendewasakan hati nuraninya. Mendewasakan hati nurani artinya bagaimana hati nurani memiliki keinsafan yang berkualitas tinggi seperti Tuhan sendiri. Setiap individu bertanggung jawab terhadap keadaan nuraninya. Nurani inilah yang nantinya diperhadapkan kepada pengadilan Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia bisa menjadi mata Tuhan yang menyelidiki keberadaan hidup seseorang. Bahkan sampai hal yang terdalam atau tersembunyi dalam diri seseorang. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus membuat seseorang menemukan spirit atau gairah Roh Kudus serta kecerdasan Roh Kudus. Sehingga hati nurani menjadi cerdas dan memiliki sifat Allah. Hati nurani yang memiliki spirit, gairah, dan kecerdasan dapat mengenali lubuk hatinya sendiri secara benar, objektif, dan tajam.
Masih di hati nurani manusia, saudara kekasih, suara nurani seseorang yang dipenuhi firman kebenaran dapat menjadi suara yang seirama dengan suara Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat digenapi bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Menjadi pelita artinya selain mengoreksi juga memberi petunjuk suara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mengarahkan seseorang pada kehidupan yang semakin jauh dari kesempurnaan, walaupun hati nurani tidak dapat diidentikan dan tidak boleh diidentifikasikan sebagai suara Allah. Tetapi hati nurani berhubungan dengan yang ilahi. Sebab komponen itu memang dari Allah dan diharapkan dapat secemistri atau sewarna dengan Allah, sehingga subjektivitasnya dapat dipercaya. Subjektivitasnya dapat dipercaya sebab seirama dengan Allah. Sampai pada level ini, nesama manusia dapat menjadi pelita Tuhan. Kalaupun seseorang berbuat baik, bukan hanya karena ancaman neraka, tetapi hati nuraninya memang terbentuk demikian, yaitu tidak bisa berbuat salah. Dalam Roma 13 ayat 5. Sebab itu perlu kita menahukan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Menyadari hal ini, maka orang percaya tidak boleh berhenti dalam memperbaharui pikiran dan hatinya, sampai makin memiliki pengertian seperti pengertian Allah. Sehingga suara hati dapat mewakili suara Allah dan segala pertimbangan, dan keputusannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Ini barulah dapat dikatakan tidak meleset. Inilah yang disebut dengan hati nurani yang murni, yaitu keberadaan manusia batinnya yang tidak menyimpan niat kejahatan. Itu ada di Kisah Rasul 23 ayat 1, Kisah Rasul 24 ayat 16, dan 2 Korintus 1 ayat 12. Dalam Yakobus 4 ayat 5 dikatakan bahwa bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Allah mengingini roh yang keluar dari dirinya yang ada pada manusia dapat kembali kepadanya. Kalau hati nurani seseorang baik, maka roh atau nesamahnya menjadi bersih atau kudus, sehingga dilayakan menerima kemah baru, kembali kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua adalah fungsi daripada hati nurani ini sendiri. Adalah kemampuan yang dimiliki manusia dari fenomena pengertiannya mengenai moral untuk menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan buruk secara subjektif. Secara subjektif artinya masing-masing individu memiliki cara pandang mengenai kebaikan yang khas sesuai dengan pengertiannya terhadap kebenaran atau filosofi hidup yang diserapnya. Hati nurani berfungsi sebagai perumus nilai-nilai kehidupan. Apa yang baik dan apa yang tidak baik. Itulah sebabnya hati nurani dapat menuduh manusia dan menegur. Hati nurani adalah institusi atau lembaga dalam diri manusia yang paling berperan mengarahkan hidup individu. Dalam Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Suara hati atau hati nurani terbangun atau terbentuk oleh apa yang didengarnya. Hati nurani menyimpan segala kebenaran yang diterimanya. Hati nurani juga memberikan hukuman atau bertindak seperti hakim. Sebab hati nurani yang merumuskan hukum dan sekaligus menjadi institusi dalam diri manusia yang menetapkan sesuatu itu salah atau benar. Selanjutnya sebagai hakim, hati nurani akan memberikan sanksi atau atas sesuatu kesalahan, tetapi juga reward atau upah dan penghargaan atau suatu perbuatan baik. Bagaimanakah hati nurani bisa menjadi hakim yang baik atau hakim yang jahat? Hal itu tergantung pada apa yang membangun, membentuk, mengisi hati nuraninya tersebut melalui jiwa yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya.
Hati nurani juga berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol kehidupan seseorang. Hati nurani adalah polisi kehidupan, menunjukkan kesalahan dan langkah yang harus ditempuh. Kalau jiwa di mana ada pikiran dan perasaan adalah sarana berinteraksi dengan lingkungan melalui mata dan telinga, sangat besar kemungkinan Roh Kudus berinteraksi dengan manusia melalui hati nurani dan jiwanya. Para manusia sama bisa menjadi pelita Tuhan kalau hati nuraninya didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan secara memadai. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang membuat sejahtera kita hilang, maka kita harus mulai mengoreksi diri. Apakah ada tindakan yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kalau kita menyadari kesalahan kita, maka kita harus segera melakukan pertobatan. Maksudnya kadang-kadang untuk menyadarkan seseorang, Tuhan terpaksa menegur melalui suatu kejadian. Tetapi kalau melalui suatu kejadian masih tidak mau bertobat, maka Tuhan membiarkannya. Ini berarti tahapan menuju kondisi menghujat Roh Kudus. Respon kita yang sungguh-sungguh dalam hal ini akan membuat kita menjadi semakin peka terhadap kesucian dan ketidaksucian. Melalui korban Tuhan Yesus, kematian hati nurani manusia yang mengakibatkan manusia tidak mampu mencapai kesucian Tuhan, bisa dibangkitkan atau dipulihkan. Harus bekerja keras memanfaatkan kuasa tersebut guna mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan kuasa itu, exousia yang diberikan kepada mereka yang menerima Yesus, mereka dimungkinkan memiliki hati nurani ilahi, artinya sanggup bertindak seperti Allah bertindak. Orang percaya yang bertumbuh dewasa harus mendidik, membentuk, atau membangun hati nuraninya dengan firman Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Pembaruan pikiran merupakan hal mutlak yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Dalam Matius 6, ayat 19-24, orang yang materialistis pasti menjadi buta. Lukas 16, ayat 11, harta yang sesungguhnya dalam teks aslinya adalah aletheia, yang artinya kebenaran. Buta di sini maksudnya adalah tidak mampu mengerti kebenaran Allah. Orang yang bersikap mencintai dunia tidak akan dapat mengerti kebenaran. Artinya nuraninya pasti gelap. Fakta yang terjadi sebenarnya kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan disebabkan oleh satu kali tindakan salah, tetapi sebuah proses panjang di mana Adam secara terus-menerus memilih yang bukan dari Allah, sehingga nurani dalam nesamahnya menjadi rusak. Bagaimana nesama manusia menjadi pelita Tuhan? Hal ini tidak dapat terjadi secara otomatis dan mistik. Harus diusahakan dengan terus-menerus mengisi pikiran dengan kebenaran Injil. Jika secara terus-menerus rema diberikan melalui pengalaman konkret, maka hal tersebut membentuk atau membangun hati nurani di roh atau nesamahnya. Bagian ketiga, maksud dan tujuan ilahi. Jadi maksud dari tujuan manusia diciptakan tidak ditemukan dalam diri manusia itu sendiri atau dalam alam sekitarnya, tetapi hanya dapat ditemukan dalam diri Allah sebagai penciptanya. Oleh sebab itu, untuk menemukan maksud dan tujuan manusia diciptakan, harus kita berurusan atau berperkara dengan Tuhan. Dengan menemukan maksud atau alasan manusia diciptakan, barulah manusia dapat menemukan tujuan hidupnya. Kenyataannya, manusia masa kini tidak mau tahu bahwa langit, bumi diciptakan oleh Tuhan termasuk manusia di dalamnya. Kelompok manusia seperti itu pasti hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan secara pantas. Pada tingkat kedewasaan tertentu, seseorang memiliki pengakuan seperti Allah ada bukan untukku, tetapi aku ada untuk Tuhan. Ini dia. God doesn't exist for me and I exist for the Lord. Sampai pada pengakuan ini, manusia akan mengenal dirinya dengan benar. Bila belum, itu berarti manusia tersebut masih
berkategori sebagai manusia yang tidak tahu diri. Ada beberapa rumusan penting. Sebelum mau ciptaan, seseorang harus menemukan tujuan hidupnya. Itu yang pertama. Kedua, dirinya adalah sebagai makhluk ciptaan, dirinya adalah hamba Tuhan. Jadi manusia itu hamba Tuhan ya. Sebagai makhluk ciptaan, seseorang harus mencari dan menemukan hubungan yang ideal dengan penciptanya, dengan sesama, dan alam ciptaan. 4. Sebagai makhluk ciptaan, seseorang harus mempersoalkan untuk apakah dirinya diciptakan. Banyak orang berharap dapat merdeka atau hidup suka-suka sendiri tanpa dikuasai atau didominasi oleh Tuhan. Tetapi juga berharap tidak dikuasai oleh setan. Hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Sejatinya sampai kapanpun manusia adalah hamba Tuhan. Ataukah hamba setan. Bagaimanapun seseorang harus memilih apakah mau menjadi hamba Tuhan atau hamba setan. Ketidakjelasan posisi seseorang bisa dipastikan berarti sudah menjadi hamba setan. Iya ya, kalau tidak jelas, ragu-ragu, itu otomatis masuk ke kelompok hamba setan. Sekilas kebenaran ini nampak sangat sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana. Hal ini menggiring orang percaya untuk tegas, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dengan benar atau tidak sama sekali. Hal ini memicu seseorang tenggelam dengan berbagai kesenangan dan cita-cita yang membuat Tuhan tersingkir dari hidupnya. Bila merasa membutuhkan Tuhan, itu pun hanya karena hendak memakai Tuhan sebagai alat guna meraih sesuatu yang dunia ini. Pengakuan yang jujur dan benar dari seseorang bahwa dirinya adalah makhluk ciptaannya yang dimiliki Tuhan secara penuh membuahkan hal-hal ini. Pertama, memiliki kerendahan hati yang benar. Sebab bila mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan, maka apakah yang bisa dibanggakan? Bahwa segala sesuatu dari Dia. Dengan demikian seseorang dapat menghormati Tuhan dengan benar. Kedua, merasa tidak bermilik. Pengakuan ini membuahkan kerelaan, mempersembahkan segenap hidup untuk kesukaannya atau kepentingannya. Dan kalau mereka berbuat sesuatu, bagi Tuhan mereka tidak merasa memberi, tetapi mengembalikan. Matius 22 ayat 21. Seperti Ayub dengan pengakuannya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan dalam Ayub 1 ayat 21. Ketiga, hidup dalam kesadaran terus-menerus bahwa semua orang akan kembali kepada Sang Pemilik. Pengkhotbah 12 ayat 7. Inilah yang membuat seseorang lebih berhati-hati menjalani hidup. Kesadaran inilah yang membuat orang percaya beribadah dengan benar kepada Tuhan dan dapat mengembangkan juga jiwa musafir agar tidak terikat dengan materialisme. Nah, ini bagian yang keempat, saudara kekasih, implikasi segambar dengan Allah. Ternyata kesegambaran manusia dengan Allah memiliki implikasi yang harus ditelaah dengan seksama. Sebab implikasi ini menunjuk pula kepada kualitas manusia sebagai manusia istimewanya. Di dalamnya nampak jelas tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan dan anak tebusan. Pemulihan gambar Allah yang rusak merupakan upaya menggambarkan manusia yang sudah rusak tersebut sebagai manusia Allah. Dan pemulihan harus dipandang sebagai pemulihan yang bertolak pada pemulihan karakter. Standar yang harus dicapai adalah kesempurnaan standar Allah sendiri. Matius 5 ayat 48. Kejatuhan manusia dalam dosa membawa manusia kepada keadaan tidak mungkin mampu melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Tetapi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus membuka peluang seseorang tidak terikat oleh hukum dosa. Dan itu berarti kemampuan untuk melakukan kehendak Allah dengan sempurna dimungkinkan. Kemampuan hebat yang manusia miliki bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi Dia yang memberikannya. Tidak hidup bagi Tuhan
berarti meneladani Lucifer. Ketika seseorang membuat sesamanya menemukan hidup, yaitu kehidupan di bumi ini dengan baik dan mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus, itu berarti seseorang memuliakan Tuhan. Orang percaya harus terus bertumbuh dalam iman, akan sampai pada prinsip hidup, bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Hal inilah yang menjadikan hidup seseorang berbunga-bunga dengan indahnya. Diciptakannya manusia segambar dan serupa dengan dirinya dimaksudkan agar manusia dapat mengimbangi Tuhan dan dapat menjadi teman interaksinya. Kalau manusia sekualitas dengan monyet, manusia tidak berkapasitas sebagai teman interaksinya. Seseorang yang tidak turut terlibat dalam pekerjaannya tidak bisa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu juga harus persekutuan dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 9 sampai 11. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam perintahnya pastilah berjuang untuk menjadi semakin seperti atau serupa dengan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan merupakan firdaus. Itu tidak ada taman indah dalam kehidupan ini selain firdausnya. Maksudnya Tuhannya, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Kelimpahan tersebut adalah damai sejahtera Tuhan yang tiada tara. Tetapi damai sejahtera ini tidak dapat dinikmati kalau seseorang tidak memiliki karakter yang telah diubah dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Kedaulatan manusia bukan saja atau makhluk ciptaan lain yang Allah ciptakan, yaitu bahwa manusia berdaulat atas hewan dan tumbuh-tumbuhan, tetapi manusia juga memiliki kedaulatan atas diri sendiri, yaitu dalam moralnya dengan kedaulatan yang tidak terbatas. Manusia bisa mencapai kesucian seperti Allah. Tuhan menciptakan manusia agar manusia bisa mencapai kesucian tuus delicti, fakta yang membuktikan bahwa Lucifer memberontak telah melakukan suatu pelanggaran. Dalam Roma 3 ayat 23, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimanapun manusia tidak mampu melakukan kebaikan yang berstandar moral Allah. Ya. Kedaulatan manusia yang tadinya tidak terbatas sesuai dengan moral Tuhan sekarang menjadi kedaulatan yang terbatas sesuai dengan hukum atau peraturan atau kebaikan manusia. Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, Kain sebenarnya bisa. Ia tidak perlu memiliki hati yang panas dan muka yang muram. Ia tidak menjadi tuan atas moralnya, tetapi ia dikuasai oleh hasrat yang bertentangan dengan kebaikan. Ya kan, Kain itu membunuh Habil ya. Kemudian memiliki pikiran dan perasaan Kristus artinya bahwa orang percaya mampu bertindak mengambil keputusan dalam segala pertimbangannya seperti Tuhan Yesus yang dalam segala tindakannya sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah kedaulatan tak terbatas dalam moral Allah. Kekristenan harus difokuskan pada hal ini, sebab inilah sebenarnya inti atau esensi kekristenan tersebut. Mengapa seseorang disebut sebagai anak Allah? Sebab ia memiliki kedaulatan moral tidak terbatas untuk mencapai kesucian Tuhan. Artinya bisa mempertimbangkan sesuatu, mengambil pilihan, dan keputusan sesuai dengan keinginan Tuhan. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus menyediakan kuasa supaya mereka yang percaya bisa menjadi anak-anak Allah. Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah tidak otomatis dapat membuat seseorang berkeadaan seperti atau sebagai anak-anak Allah dengan moral tanpa batas sesuai dengan moral Tuhan. Pelayanan gereja hanya sampai wilayah tertentu saja dalam membimbing umat kepada kebenaran Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Selanjutnya setiap pribadi harus belajar dari Tuhan Yesus bagaimana memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Inilah proses legalitas sebagai anak-anak Allah di mana seseorang dididik oleh Allah supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Proses legalitas untuk diakui sampai sebagai anak Allah, ya, huios merupakan sebuah proses yang menyita seluruh kehidupan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan agar orang percaya sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48, sepanjang perjalanan hidup ini, orang percaya
harus dengan segenap hidup mengumpulkan harta di surga. Nah, ini bagian terakhir, standar moral manusia. Manusia adalah makhluk yang luar biasa. Keluar biasanya terdapat pada moralnya. Manusia adalah makhluk bermoral. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia berpotensi menjadi manusia yang sempurna. Oleh beberapa teolog, manusia dengan keadaannya sebagai manusia yang berdosa tidak mampu sama sekali merespon anugerah Allah. Jadi keselamatan sepenuhnya tergantung pada Allah. Kemudian perhatikan, memang bila ditinjau dari standar kesucian Tuhan dan maksud Allah menciptakan manusia, maka kebaikannya dicapai oleh manusia seperti kain kotor. Tetapi dalam skala hidup umat perjanjian lama yang tidak mendengar kebenaran Injil, mereka diterima sebagai umat dan kebenaran mereka pun ditolerir. Nyatanya, Abraham bisa menjadi sahabat Allah. Dan Allah mengaku mereka sebagai umatnya. Ibrani 11 ayat 16. Kalau di dunia yang akan datang mereka diperkenankan masuk surga, maka mereka tidak akan menduduki pemerintahan bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Mereka hanya akan menjadi anggota masyarakat bersama dengan banyak orang dari segala suku bangsa. Standar kehidupan yang dirancang oleh Allah Bapa dikenakan dalam hidup manusia hanya dimengerti oleh orang yang hidup pada zaman perjanjian baru. Sebab terang itu datang pada zaman penggenapan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Kalau standar kehidupan cukup dengan aturan agama, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang sebagai terang. Orang percaya dipanggil untuk memiliki kualitas hidup seperti yang Tuhan Yesus peragakan, bukan berdasarkan tokoh saleh dalam perjanjian lama. Standar hidup yang benar bukan ditandai dengan jabatan dan kegiatan lahiriah, tetapi pada sikap batinia. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, ini slide yang terakhir. Banyak orang menganggap bahwa keselamatan itu murahan dan tidak perlu ada usaha serius untuk itu. Para Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa kita harus berusaha masuk pintu sesat kalau mau selamat. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi kalian semua bangsa muridku. Murid Tuhan Yesus ini berarti orang percaya harus mengalami pertumbuhan dalam iman sampai bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah tersebut harus dipahami dengan benar. Seseorang harus sungguh-sungguh memahaminya. Di mana bila ia berurusan dengan Tuhan bukan saja karena memerlukan berkat-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi ini, baik makan, minum, kesehatan atau apapun, tetapi karena Tuhan sendirilah sebagai kebutuhannya. Demikian penyampaian antropologi sesi 2 tentang nurani manusia, fungsinya, maksud dan tujuan ilahi, kemudian bagaimana implikasi segambar dengan Allah, serta yang terakhir tadi standar moral manusia. Demikian penyampaian antropologi sesi kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak James sudah menyampaikan paparannya. Hari ini ada 5 topik lagi yang kita pelajari. Mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau sharing, kita diskusikan di sini ya. Silakan Bapak Ibu. Saya menggarisbawahi soal fungsi hati nurani ya. Tadi yang saya tangkap itu bahwa hati nurani itu kan terbentuk ya dari apa yang kita serap. Jadi jiwa itu diisi dari apa yang kita serap selama kita hidup dari kecil gitu ya. Tentunya lewat lingkungan, didikan keluarga. Jadi kalau orang tuanya berasal dari keluarga yang takut Tuhan, itu pasti ngajarin anak-anaknya juga yang takut Tuhan gitu. Kemudian saya menggarisbawahi soal ini Pak. Jadi
Seperti Adam itu kan dia bukan dinyatakan berdosa itu atau jatuh dalam dosa itu oleh satu kejadian ya. Tetapi karena perbuatan yang terus-menerus sampai dianggap, karena si Adam ini salah memilih jadinya. Dia lebih banyak memilih tidak mengikuti kehendak Tuhan daripada memilih mengikut kehendak Tuhannya. Sampai saat tertentu itu dianggap sudah tidak bisa balik. Itu dianggap jatuh dalam dosa gitu. Jadi bukan karena satu kejadian, tetapi karena terus-menerus gitu. Nah itu yang kalau di perjanjian baru yang dikatakan mendukakan Roh Kudus ya. Mendukakan Roh Kudus itu kan bukan karena satu peristiwa yang membuat Roh Kudus itu bukan mendukakan, menghujat ya maksudnya. Jadi dengan menghujat itu karena keterusan sering mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus undur gitu. Nah itu kalau udah posisi itu tuh mengerikan sekali gitu. Itu bisa murtad juga itu, Pak. Iya. Bisa karena berubah. dengan posisi Roh Kudusnya dipadamkan, karena terlalu sering kita melukai Roh Kudus, itu Roh Kudus undur, ya udah murtad. Maka dikatakan kalau menghujat itu tidak bisa diampuni, ya gimana mau ngampuninya? Kan perangkat yang bisa menyadarkan kita, menegur kita, itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Karena terlalu sering mendukakan Roh Kudus. Wah itu mengerikan sekali itu. Selama kita masih bisa mendengar teguran, kita memiliki kesadaran, aduh ini masih dosa nih, mestinya nggak boleh begini nih. Kita masih punya kepekaan akan suara Roh Kudus gitu. Nuraninya ini masih bisa diperbaiki gitu ya. Tapi kalau udah jahatnya minta ampun gitu ya, ditegur, wah itu nggak ada yang negur malahan. Itu rusak sekali itu. Oke, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita bersyukur untuk diskusi yang panjang. Semoga ini boleh menambah wawasan dan mengubah hidup kita ya, terutama ya. Kita belajar tentang hati nurani, fungsinya, dan seterusnya ya. Biar itu dengan pemahaman yang lebih benar, kita bisa hidup lebih benar gitu ya. Intinya begitulah. Oke, mari kita akhiri acara kita malam hari ini. Saya mohon Pak James untuk menutup acara kita dalam doa. Silakan Pak James. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertemuan online penerapan Alkitab tentang antropologi manusia kami, manusia pada umumnya, manusia ciptaan itu, bagaimana menyikapi terhadap pencipta dan bagaimana manusia kami ini bisa memahami bagian-bagian diri kami, nurani kami ya Tuhan, untuk bisa dipakai, dimanfaatkan dalam pertumbuhan iman percaya kami, sehingga kami makin hari makin berkenan menuju sempurna seperti yang Tuhan rindukan pada setiap kami masing-masing. Terima kasih, biarlah Roh yang Kudus bisa menuntun setiap kami untuk melakukan semua rencanamu dalam hidup kami maupun menyelesaikan apa hal-hal yang belum kami selesaikan di hadapanmu ya Bapa. Kami akan akhiri pertemuan malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami dalam tidur istirahat malam hari ini. Semua kami dalam keadaan sehat, bangun esok pagi tidak kurang suatu apapun untuk melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Demikianlah doa ucapan syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati. Malam ya semuanya. Malam. Pak James. Ya, Pak James, ya, Bu Remi. Selamat malam semua ya. Selamat malam. Malam.